Mata Amelia mengerjap kala tubuhnya merasakan ada sebuah tangan menyentuh kulitnya. Dengan perlahan matanya mulai membuka. Amelia terkejut saat ini di depannya Daniel sedang memandangnya dengan sangat intens. "Boleh aku ikut bergabung?" tanya Daniel ragu. Tanpa Daniel duga Amelia menganggukkan kepalanya, memberikan tanda setuju. Tanpa pikir panjang dengan secepat kilat Daniel pun melepas pengait celananya, membuka satu persatu kancing kemejanya. Gadis itu menelan ludahnya secara paksa. Darahnya tiba-tiba berdesir hebat. Ketika Daniel mulai memasukkan setengah badannya ke dalam air. Daniel kini memposisikan tubuhnya di belakang punggung Amelia. "Boleh aku gosok punggungmu?" tanya Daniel hati-hati. Sejujurnya Daniel setengah mati menahan gairahnya yang sudah berkabut sejak tadi. Amelia mengangguk. Matanya memejam saat tangan Daniel mulai perlahan menggosok punggungnya. Tapi lama-lama tangan Daniel mulai merayap ke depan. Sontak Amelia mendongakkan kepalanya ke belakang. Amelia dibuat kalang kabut, seolah mencari sesuatu untuk dia lampiaskan. Dengan mata yang sudah terlihat sayu, Amelia memutar badannya ke belakang, menangkup wajah Daniel, memiringkan kepalanya. Daniel begitu menggila oleh perlakuan Amelia. Laki-laki itu seolah menemukan diri Amelia yang baru. Ini tidak seperti Amelia kekasihnya yang Daniel kenal, seperti ada banyak ribuan kupu-kupu melayang di kepalanya. Daniel merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa. Amelia menatap Daniel dengan sangat intens. Gadis itu juga menggigit bibir bawahnya. Daniel yang melihat Amelia seperti itu sudah tidak bisa lagi menahan hasratnya yang begitu menggebu-gebu. Apakah pertahanannya akan runtuh malam ini? Daniel tidak tahu, ia benar-benar sudah dibuat gila oleh Amelia. Dengan gerakan cepat Daniel menggendong Amelia ala bridal style ke kamarnya. Daniel menjatuhkan tubuh Amelia di kasur king size miliknya. Mulai perlahan Daniel mendorong miliknya ke arah gawang Amelia. Mata Amelia terlihat sudah memerah seperti ingin menangis. Kemudian tangan Daniel ia arahkan ke mulut Amelia supaya gadis itu bisa meluapkan rasa sakitnya dengan menggigit kuat telapak tangannya. "Kamu sakit sayang?" "Maaf. Kalau begitu kita udahin aja ya," ucap Daniel yang sudah mau mencabut miliknya dari dalam milik Amelia. "Nomor. Aku gak apa-apa, kita lanjut aja," ucap Amelia menahan Daniel agar tidak menyudahi aksi massa yang memberontak. "Demo kali ah. Kamu yakin? Aku gak bakal maksa kamu. Kalau kamu sakit kita bisa mencobanya lagi nanti," jawab Daniel sedikit merasa bersalah. Ia tidak tega Amelia kesakitan seperti itu sampai menangis. Dengan persetujuan dari Amelia, Daniel pun kembali mendorong miliknya kuat-kuat sampai akhirnya Daniel berhasil menerobos masuk ke dalam gua Amelia. GOALL. Para penonton bersorak. Daniel telah mencetak gol pertamanya. Ini kali pertama gadis itu merasakan nikmat yang tidak bisa digambarkan oleh buku gambar. Hingga tak terasa mereka bermain sampai menjelang larut malam. Tubuh Daniel ambruk di atas tubuh Amelia. Dengan menggempur Amelia selama 4 jam lebih, Daniel akhirnya memuntahkan lahar panasnya di perut Amelia. Ia tak mengeluarkan lahar panas itu di dalam. Daniel cukup sadar diri masa depan Amelia masih sangat panjang. Namun tak sepanjang jalan tol Cipali. "Cup. Terima kasih sayang. Aku cinta banget sama kamu," ucap Daniel mengecup kening Amelia. Daniel membawa Amelia ke dalam dekapannya. Malam ini Daniel berhasil meruntuhkan benteng Takeshi yang sudah ia bangun dan dijaga oleh Algoso, namun karena ulah si Otong dengan kelemahannya, ia tak mampu lagi untuk menahannya. Akhirnya benteng itu pun sudah amblas. Mereka berdua memejamkan matanya sebentar. Sepertinya mereka kelelahan sehabis bekerja kelompok. Di tempat lain, setelah Cecilia bertemu dengan Sonya di kafetaria tadi siang, Cecilia begitu syak dengan rahasia Sonya yang selama ini ia tutup rapat demi kebaikan semua orang. Sonya memeluk Cecilia begitu erat, menumpahkan segala beban yang ada di pundaknya. Sonya menceritakan semua permasalahannya dengan sang mertua yang pikir Cecilia selama ini hubungan mereka baik-baik saja, namun ternyata Cecilia baru mengetahui fakta yang sebenarnya. Ini cukup membuat hati Cecilia ikut merasakan sakit juga. Bagaimana tidak sebagai seorang sahabat? Cecilia mengenal Sonya sosok yang periang, penuh semangat, namun di balik itu semua ternyata Sonya menyimpan banyak sekali luka. "Mah, Laya kemana? Papa nggak melihatnya sejak Papa pulang dari kantor." Daston mulai menyadari sejak tadi dirinya tidak menemukan keberadaan Amelia. Ia pikir anak gadisnya ada di kamarnya. Karena biasanya kalau Amelia di rumah hanya menghabiskan waktunya dengan belajar.
Jetty Daston tidak pernah mengganggunya. Tadi Mama udah telepon Tiara, kata Tiara Amel ketiduran di rumahnya. Soalnya Mama teleponin nomor Amelia gak diangkat-angkat, jadi Mama langsung hubungi Tiara tadi. Ucap Cecilia penuh keyakinan. Oh, ya sudah. Ucap Daston menjawab sekenanya. Padahal saat ini, Amelia sedang tertidur pulas di dalam pelukan Daniel. Entah ide brilian dari mana Tiara bisa mengatakan itu pada ibunya Amelia. Mungkin Tiara sudah menduga-duga sebelumnya. Karena tadi siang Tiara menelpon Amelia meminta untuk bertemu. Amelia mengatakan tidak bisa karena akan menemani kekasihnya untuk bertemu seseorang. Mungkin itulah gunanya sahabat. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better